Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sigit Febrianto Susilo MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra di kelas tinggi, beserta teman-teman yang saya banggakan. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Elin Melina, NPM 2022100037. Yang kedua, Ajeng Puji Reyansa Apriliani, NPM 2022100051. Yang ketiga, Purnama Nur Alamsah, NPM 2022100052. Yang keempat, Acih, NPM 2122200002. Pada video presentasi kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan karakter. Untuk itu, kita langsung saja simak video berikut ini. Materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran membaca. Membaca secara sederhana dikatakan sebagai proses menyembunyikan lambang bahasa tertulis. Banyak sekali perbedaan dalam mendefinisikan membaca. Karena itu, membaca dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca di bawah arahan, bimbingan, dan motivasi guru. Menurut Chalks, pada tahun 1999 mengatakan bahwa pembaca ialah proses psikologi untuk menentukan arti kata-kata tertulis. Menurut Addison, 1975 mengatakan bahwa membaca adalah proses membentuk arti dari teks-teks tertulis. Membaca melibatkan penglihatan, gerak mata, pembicaraan, batin, ingatan, dan pengetahuan mengenai kata yang dapat dipahami dan pengalaman pembacanya. Menurut Flash, Gagner dan Gers dalam Harja Sunaja dan Mulyati, membaca itu pada dasarnya adalah terjemahan lambang, grafik ke dalam bahasa lisan. Dan menurut Aminuddin pada tahun 1999 bahwa membaca adalah mereaksi, yaitu memberikan reaksi karena dalam membaca, seorang terlebih dahulu melaksanakan pengamatan terhadap huruf sebagai representasi bunyi ujaran atau tanda penulisan lainnya. Materi yang kedua yaitu arah dan orientasi pembelajaran membaca. Ada 3 tujuan utama pembelajaran membaca di sekolah, yaitu memungkinkan siswa agar mampu menikmati kegiatan membaca. Kedua, mampu membaca dalam hati dalam kecepatan bacaan yang fleksibel. Yang ketiga, memperoleh tingkat pemahaman yang cukup atas isi bacaan. Secara umum, ada 2 strategi umum yang dapat kita lakukan agar siswa mampu menjadi pembaca yang fleksibel. Kedua, strategi yang harus dilatih dulu kepada siswa tersebut dikemukakan Ajuha dan Ajuha 2007 sebagai berikut. Kurangi kecepatan membaca jika menentukan istilah yang belum kita ketahui maknanya, struktur kalimat dan paragraf yang sulit. Selanjutnya, tingkatan kecepatan membaca jika materi yang sederhana dengan sedikit informasi baru yang kita butuhkan. Membaca secara fleksibel pada dasarnya memiliki satu tujuan akhir, bahwa membaca harus dilakukan guna mencapai suatu pemahaman. Dengan kata lain, hanya ada 2 pertanyaan mendasar yang kita jawab untuk menjadi pembaca yang fleksibel, yaitu berapa waktu yang kita miliki dan jenis pemahaman apa yang kita butuhkan. Tujuan pembelajaran ketiga adalah siswa memperoleh tingkat pemahaman yang cukup atas isi bacaan. Tujuan ini menyarankan agar pembelajaran membaca secara fleksibel dan lebih khusus melatih siswa menguasai berbagai strategi membaca. Strategi baca manakah yang paling tepat kita gunakan? Sebenarnya tidak ada satupun strategi baca yang paling tepat kita gunakan.
penggunaan strategi baca akan sangat berhubungan dengan berbagai faktor dan tujuan penggunaannya. Sekait dengan hal ini, ada beberapa hal umum yang harus diperhatikan seorang pembaca memilih strategi baca yang akan digunakan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan membaca terhadap bacaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan membaca, 2 bahan bacaan, 3 waktu yang tersedia untuk membaca, 4 posisi pembaca, 5 jenis pembaca, dan keenam kriteria pemilihan strategi membaca. Materi yang ketiga yaitu kondisi pembelajaran membaca saat ini. Masalah utama pembelajaran membaca di sekolah saat ini adalah pembelajaran membaca masih dilaksanakan secara asal-asalan. Kebiasaan buruk terlihat dari kenyataan bahwa pembelajaran membaca jarang sekali dilaksanakan untuk mendorong siswa agar memiliki kecepatan dan gaya membaca yang tepat, melainkan hanya ditujukan untuk kepentingan praktis belaka, yakni siswa mampu menjawab pertanyaan bacaan. Dampaknya adalah bahwa siswa memiliki kecepatan membaca yang rendah, bahkan diikuti pula dengan tingkat pemahaman yang rendah. Rendahnya kemampuan efektif membaca para siswa di sekolah dalam pandangan penulis merupakan cermin utama kegagalan pembelajaran membaca yang dilakukan di sekolah. Kegagalan proses pembelajaran membaca dapat disebabkan oleh bantuan keliru yang diberikan guru selama pembelajaran. Berikut beberapa bantuan yang diberi guru yang keliru selama proses pembelajaran membaca. Yang pertama, membaca nyaring wacana yang seharusnya dibaca dalam hati. Kedua, memulai pembelajaran dengan menyajikan ringkasan isi bacaan yang seharusnya dicari siswa selama proses pembelajaran membaca. Ketiga, mendorong siswa secara pasif dan monoton. Keempat, banyak menerjemahkan kata-kata yang sulit dipahami dan dimengerti siswa. Ada beberapa alasan mengapa siswa gagal dalam membaca. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, pandangan negatif guru. Yang kedua, teks yang digunakan dalam pembelajaran terlalu mudah dan terlalu sukar. Ketiga, penerapan prosedur dan strategi yang salah selama pembelajaran. Keempat, menekankan pada teks membaca disbanding pada pembelajaran membaca sering dilakukan guru. Ada beberapa hal yang harus dilakukan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran membaca dengan baik. Yang pertama, memahami perannya dalam pembelajaran membaca, memahami benar prinsip pembelajaran membaca, menguasai prosedur pembelajaran membaca, dan menguasai strategi membaca. Baik, untuk materi selanjutnya, yang keempat yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Nuttall, pada tahun 1996 mengemukakan ada beberapa prinsip untuk pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu pembelajaran membaca harus dilakukan dengan tujuan membangun kemampuan membaca pada anak. Kemudian yang kedua, kemampuan baca anak tidak dapat dibentuk secara sekaligus, melainkan secara perlahan. Kemudian yang ketiga, pengajaran membaca harus senantiasa dilakukan melalui interaksi antara guru dan kelas. Kemudian yang keempat, pengajaran membaca harus senantiasa ditunjukkan guna membantu kemampuan anak berinteraksi dengan teks. Kemudian yang kelima, pembelajaran membaca harus dilakukan dalam atmosfer kelas yang kondusif. Yang keenam, pembelajaran harus dilakukan dengan asas pelatihan belajar. Yang ketujuh, pembelajaran membaca harus dilakukan dengan berorientasi ke depan. Selanjutnya materi yang kelima yaitu perencanaan pembelajaran membaca. Dalam pembelajaran membaca, guru harus membuat perencanaan yang tepat dalam menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran membaca. Berbicara tentang menyusun perencanaan pembelajaran membaca, ada langkah-langkah yang secara tepat harus ditentukan guru.
Ada beberapanya di antara lain. Yang pertama, menentukan tujuan program pembelajaran yang dirancang. Yang kedua, secara tepat ditentukan program pembelajaran membaca. Yang ketiga, menentukan kebutuhan agar siswa memiliki kemampuan membaca. 6. Prosedur pembelajaran membaca. Proses pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan atau kegiatan prabaca. Tahapan atau kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Skema itu sendiri adalah latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Harley 2001 menyatakan bahwa pada tahapan prabaca terdapat 3 kegiatan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran membaca, antara lain sebagai berikut. A. Curah pendapat untuk membangkitkan ide yang memiliki kemungkinan besar ada dalam teks. B. Melihat judul tulisan, headline bacaan, grafik, gambar, atau unsur visual lain yang ada dalam bacaan. Yang selanjutnya, C. Merumuskan prediksi isi bacaan. 2. Kegiatan membaca. Tahapan ini sering disebut tahapan membaca. Pada tahap ini banyak sekali variasi yang terdapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru atas siswa. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain: A. Menemukan inti gagasan, B. Mengidentifikasi kata kunci, C. Mengutip bacaan, D. Menjaring data, E. Mengisi format bacaan, F. Merespon bacaan, G. Membuat peta konsep bacaan, H. Sharing ide dan diskusi, I. Menguji prediksi, J. Menjaring kata sulit, menguji fakta, opini, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Strategi yang digunakan pada tahap pasca baca adalah A. Belajar mengembangkan bahan bacaan, B. Memberikan pertanyaan, C. Menceritakan kembali, dan presentasi visual. 7. Keterpaduan prosedur pembelajaran membaca dengan pendidikan karakter. Berikut uraian analisis aktivitas pada setiap tahapan membaca dalam kaitannya dengan pembiasaan berkarakter baik siswa. Yang pertama, pada tahap prabaca siswa dapat melakukan serangkaian aktivitas seperti curah pendapat, ide umum yang mungkin terkandung dalam teks. Yang kedua, pada tahap baca, siswa dapat melakukan kegiatan membaca teks secara sekilas melalui kegiatan membaca scanning dan skimming. Yang ketiga, pada tahap pasca baca, pada tahap ini terbentuk pula berbagai karakter, misalnya jujur dalam menjawab pertanyaan, kreatif, mengubah isi bacaan menjadi wacana lain, dan berani dalam mengemukakan hasil pemahamannya atas sebuah bacaan. Beberapa metode pembelajaran membaca, pemahaman berbasis pendidikan karakter. Berikut beberapa metode pembelajaran. 1. Metode turnamen membaca. Metode ini merupakan pengembangan model pembelajaran kooperatif yang digagas Slavin. Menurut Slavin, tahun 2005, model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 2. Metode jigsaw membaca. Pembelajaran jigsaw membaca adalah salah satu tipe pembelajaran membaca
yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. 3. Metode Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Metode CIRC sebenarnya merupakan hasil pengembangan pembelajaran kooperatif TAI menurut Slavin tahun 2005. Pembelajaran membaca dengan metode CIRC terdiri dari 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar berikut. A. Pengajaran langsung. B. Pelajaran memahami bacaan. C. Seni berbahasa menulis terpadu. Metode CIRC pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Metode CIRC dapat membantu guru memadukan kegiatan membaca dan menulis sebagai kegiatan integratif dalam pelaksanaan pembelajaran membaca. 4. Metode Scaffolded Reading. Scaffolded Reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Tujuan utama metode ini adalah mendorong siswa agar mampu memiliki kemampuan membaca yang optimal. Harris et al. Export Harder dan Wine tahun 2009 halaman 14. Pembaca harus memiliki seperangkat keterampilan, strategi, dan pengetahuan yang kompleks. 5. Metode grup investigasi. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Tujuan akhirnya adalah siswa mampu membuat laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan sebagai wujud pemahaman mereka terhadap bahan bacaan yang dibacanya. 6. Metode skemata kritis. Metode pembelajaran membaca ini sebenarnya sebuah metode yang dikreasikan berdasarkan tahapan proses pembelajaran membaca sebagaimana telah dikemukakan di atas. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. 7. Metode dramatisasi bacaan. Metode dramatisasi bacaan pada dasarnya merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswa memahami sebuah bacaan melalui pemberian rangsangan membaca melalui kegiatan dramatisasi isi bacaan. Dramatisasi sendiri sebenarnya hanya sebuah rangsangan agar siswa terlibat langsung terhadap bahan bacaan sekaligus termotivasi untuk membaca serta mampu disertai tujuan yang benar. Metode CHOCS. Metode CHOCS merupakan metode pembelajaran berbicara yang terdiri atas 4 tahapan pembelajaran, yakni experiencing, sharing, discussing, and reporting. Tujuan utama metode ini adalah agar siswa mampu memiliki kemampuan membaca pemahaman yang tinggi berbasis kinerja nyata aktif para siswa.